Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kembali pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, peraturan dan hukum yang datang dari Tuhan pasti untuk kebaikan manusia. Tuhan selalu menghendaki kebaikan bagi kita semua. Tuhan menghendaki agar kelak kita boleh menikmati kebahagiaan dalam kerajaan surga. Maka manusia perlu dibimbing oleh hukum dan peraturan agar bisa dengan Tuhan dan sesama hidup rukun dan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, inilah sarana yang membawa manusia untuk dapat mencintai Tuhan dan sesama. Pesan Yesus mengingatkan kembali kita semua bahwa ketaatan akan hukum dan peraturan Tuhan pasti membawa kita kepada keselamatan. Barang siapa yang melakukan perintah Tuhan, ia akan memperoleh kebahagiaan dalam kerajaan surga. Sarana ini Tuhan berikan kepada kita semua agar kita bebas dari mara bahaya dan luput dari malapetaka. Pertanyaan buat kita renungkan hari ini, apakah kita cinta akan hukum Tuhan? Mari, apapun yang terjadi, kita berjuang untuk melakukan kehendak-kehendak dan perintah-perintah Tuhan yang senantiasa mengajarkan kebaikan dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dekat dengan hukum Tuhan, kita pasti selamat. Jauh dari hukum Tuhan dan mengabaikan hukum Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menggembirakan. Kita akan menikmati kebahagiaan surga ketika kita bersatu dengan Dia. Dan kita akan menikmati pengalaman dalam api neraka ketika kita jauh dari perintah-perintahnya dan melanggar apa yang menjadi perintahnya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berjuang untuk tetap setia melakukan perintah Tuhan agar kebahagiaan itu menjadi milik kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan,
terus melakukan segala perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita agar kita selamat. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu itu Tuhan. Mampukan kami dalam kehidupan kami untuk selalu bertobat dan memperbaiki diri kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah keselamatan yang Kau janjikan menjadi milik kami semua. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang melakukan pertobatan. Berikanlah mereka rahmat yang mereka butuhkan. Berkatilah juga orang-orang yang saat ini jauh daripada-Mu. Sentuhlah hati mereka, bawalah mereka kembali kepadamu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.